3 tahun lagi saya mungkin tidak ikut lagi karena sudah ada pengurus baru, ya. Jadi saya ingin memberikan beberapa pengetahuan lah ya. Maaf, ini saya anggap aja pengetahuan. Kemarin siang saya datang, saya melihat bahwa di tema kita ini ada sedikit kekeliruan. Tapi saya pikir nggak ada yang mengkritik atau apa ya. Orari itu lengketnya ke frekuensi, bukan digitalisasi. Ya. Jadi saya minta Anda mengerti seorang amatir radio itu tetap patokannya kepada frekuensi, bukan kepada internet. Tapi seseorang yang sudah ahli di internet bisa menggabungkan frekuensi dengan digitalisasi. Lain ceritanya. Ngerti ya? Ngerti ya? Mudah-mudahan ya. Jadi digitalisasi itu kita bayar berapa bandwidth, berapa domain yang kita inginkan, tiap tahun kita bayar. Hanya ada ketentuan dan syarat dan ketentuan yang berlaku, kita tanda tangan. Di Orari, Anda harus ikut ujian. Anda ujian naik tingkat siaga, kemudian penggalang, kemudian penegak. Itu pengetahuannya beda. Ya, jadi saya ingin menyampaikan seorang amatir radio adalah hubungannya dengan frekuensi, bukan dengan digitalisasi. Tapi kalau Anda memahami internet, Anda menggabungkan dengan frekuensi, itu belum diatur dalam peraturan. Belum diatur. Jadi kalau Anda tanya saya boleh atau tidak, saya nggak jawab. Tapi itu sudah dimanfaatkan. Kita ambil contoh, gateway. Ya. Gateway itu adalah dari frekuensi, nyebrang ke gateway, diproses CPU, kemudian gateway ini dengan domain yang telah ditetapkan diberi kepada orang yang akan membuat server lagi dengan sub domain atau sub IP. Nah, ini kemudian diolah lagi ke radio memakai frekuensi. Jadi sama dengan kalau Bapak di sebelah sini, Ibu di sebelah sana, ini ada jembatan. Jembatan inilah yang disebut gateway. Ya. Jadi ini sebetulnya untuk apa? Untuk TV. Karena TV sekarang adalah analog switch off, larinya ke digitalisasi. Orari memakai frekuensi. Frekuensi adalah sumber alam yang terbatas, tapi tidak pernah berakhir. Anda di gunung, Anda di laut, frekuensi tetap ada. Tapi kalau digitalisasi, Anda tidak bayar, pulsa Anda habis, selesai. Ya, jadi tolong pahami sebagai seorang anggota amatir harus ngerti. Yang kedua, saya ingin sampaikan di sini, kita punya kode etik nomor 2 adalah setia. Ia mendapatkan izin karena organisasinya, dan dengan izinnya itu dia mengakui atau akan setia kepada organisasi dan pemerintahnya. Jadi kalau Anda sudah mengambil izin, Anda sudah menjadi anggota, Anda harus tunduk pada peraturan, tunduk kepada ADRT, tunduk kepada ITU. ITU itu International Telecommunication Union. Ada lagi IARU, International Amateur Radio Union. Radio Regulation, bandwidth-nya, kelas emisinya. Kemudian di Indonesia ada Undang-Undang nomor 36. Kemudian ada terakhir Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018. Nah, saya minta semua lah ya, termasuk saya masih belajar. Karena saya pengetahuan, maaf, misalnya dari lokal, daerah, pusat. Kemudian kita harus tahu lagi, radio regulation-nya apa? Itu ada 4 buku.
kurang lebih 2.550 halaman. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa baca. Kalau tidak, Anda ambil di artikel 25 yang khusus membahas amatir radio. Kalau sampai artikel 30 itu membahas cara pemakaian frekuensi di seluruh dunia. Jadi kita ngerti gitu. Ya. Kemudian ada lagi kode etik berjiwa progresif. Ini juga salah orang mengartikan. Pak, saya kan harus berjiwa progresif. Jadi saya harus menggandengkan frekuensi ini dan sebagainya ke digital, ke internet. Anda baca benar-benar. Ya. Berjiwa progresif adalah menyesuaikan stasiun radionya. Menyesuaikan stasiun radionya, bukan menyesuaikan ilmu pengetahuan. Anggota masih sering, saya kan harus berjiwa progresif. Nggak ada, itu peraturan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Anda lihat di kode etik. Menyesuaikan stasiun radionya. Apa yang disebut stasiun radio? Sesuai dengan peraturan Kominfo, merangkai pemancar dan penerima. Kalau dulu membuat pemancar dan penerima, kalau sekarang merangkai. Jadi Anda punya rack, Anda punya tuner, Anda punya power supply, Anda punya dirangkai, timbul frekuensi dan menggunakan. Ya, jadi kadang-kadang tiap malam dibaca kode etik di net itu. Apakah hafal semuanya? Ya, intinya itu yang kita harus pahami. Makanya saya selalu, tapi kalau di Belitung mungkin kurang waktu, tapi kalau di Bangka kadang-kadang kita udah jelaskan, besok dia timbul lagi masalah lain gitu. Kalau kita ngomong, lambat dia masuk otak. Tapi kalau yang salah ngomong, dia cepat masuk otak. Wah, you are loud, clear, and continuous. Itu bahasa apa itu? Cut by cut. Nggak ada dalam orari. Karena kita orari sudah one world, one language. Satu dunia, satu bahasa. Jangan Anda menambah-nambah. Ya. Jadi tidak ada. Hari ini saya ingin menyampaikan itu. Kemudian ada juga tadi di Komisi B menanyakan masalah IBOTA, masalah digital, masalah. Jadi saya juga ingin jelaskan. Maaf ya, waktunya kan nggak apa-apa ya saya pakai. Jadi gini, pertama kita harus membedakan apa yang disebut kegiatan amatir radio. Kalau saya ngomong terlalu banyak nanti ya. Kegiatan amatir radio dalam ADRT dan kegiatan amatir radio yang sudah diatur dalam Permen Kominfo nomor 17. Ada. Jadi kalau IBOTA itu Indonesia Beach on the Air. Ada nggak di ADRT kita? Ada nggak di Permen Kominfo? Nggak ada. Makanya kenapa saya tidak pernah menyetujui dan saya tidak pernah mengiyakan orang kalau mau IOTA. Kalau IOTA benar ya, maaf. Kalau bukan IOTA. IBOTA. Apa? IBOTA. Island on the Air, IOTA. Kalau itu resmi, ya. Tapi kalau IBOTA, IROTA, IGOTA segala macam itu tidak. Orari hanya mengakui satu, ekspedisi. Expedition. Anda mau ke Teluk Gembira, bukan IBOTA. Ekspedisi to apa namanya tadi? Pantai Teluk Gembira. Ya, ekspedisi to Teluk Gembira. Jadi saya minta ke depan orari daerah Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima yang namanya IROTA, IBOTA yang tidak sesuai dengan peraturan. Tolong ya, ketua nanti terpilih juga. Boleh kita bantu, kita dukung, tapi namanya ekspedisi. Belitung Timur juga ya, ketua baru nanti orang mau gini, oh enggak, Anda pakai ekspedisi, kita dukung.
Karena Anda datang itu harus ada suatu perencanaan. Anda datang harus membawa alat. Anda harus datang memberi berita kepada dunia luar. Jadi nggak bisa Anda datang ngomong, Anda bilang ini Yota. Harus ada yang aktivator, harus ada ini itu segala macam. Nggak ada itu. Tapi saya memberi tahu kepada pengurus baru, kalau Anda ngikuti saya sebagai penasehat, Anda terima, syukur. Anda nggak terima, memang hak mereka. Kalau Anda mendukung Ibota, Irota, dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, karena saya dari tahun 80-an, itu sudah mengadakan ekspedisi-ekspedisi. Jadi dalam peraturan itu tidak ada Irota, Ibota, yang ada expedition. Kita mengadakan expedition di mana? Selepas saya jadi ketua OREM di daerah ini, anggota di Bangka Belitung ini tetap mengetahui segala sesuatunya secara baik dan menyeluruh kalau mungkin. Itu aja, sekian, terima kasih, selamat sore.